Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1845 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 28. Di bawah perikop lahirnya Samuel. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk dalam kitab yang baru 1 Samuel. Haleluya. Kita belajar hari ini dari Hana. Hana memiliki suami yang bernama Elkana. Tadinya mereka adalah pasangan yang berbahagia. Tetapi sayang, karena Hana tidak bisa punya anak alias mandul, firman Tuhan ini katakan di ayat 5 dan ayat 6, dikatakan di sana bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. Jadi secara manusia Hana tidak akan pernah mempunyai anak. Kenapa? Karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Jadi sangat-sangat mustahil Hana bisa punya anak. Elkana suaminya Hana melihat bahwa Hana tidak bisa punya anak, dia nikah lagi. Dia mengambil Penina menjadi istri keduanya. Dan Penina ini sangat menyakiti hati Hana. Penina ini suka sekali mengejek, menghina Hana karena apa? Tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Dan itu sangat-sangat menyakiti hati Hana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks bangsa Israel pada saat itu, semua perempuan mendambakan dari rahim mereka lahir keturunan Mesias. Amin. Itu dambaan perempuan orang Israel pada saat itu. Sehingga ketika mereka menemukan ada orang yang mandul, itu berarti mereka kehilangan kesempatan untuk melahirkan keturunan Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Hana terpukul. Dia merasa dia hina, dia tidak lagi berguna dan sebagainya. Ditambah lagi tekanan, ejekan dari Penina. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah Hana menyerah dengan keadaan? Tidak, saudara. Amin. Hana tidak menyerah. Hana tahu dia tidak bisa punya anak.
Karena Tuhan yang mengizinkan dia menutup kandungannya. Makanya Hana datang kepada Tuhan. Hana tahu dengan cara manusia dia mustahil bisa punya anak. Makanya Hana datang kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Sudah perhatikan di ayat 3 di sana dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Hana. Kalau kenyataan hidupnya itu tidak mendapatkan jawaban, dia datang kepada Tuhan yang selalu menjawab seruan doa-doa dari umatnya. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara sudah bergumul bertahun-tahun, saudara menderita sakit, mungkin saudara juga sudah beberapa tahun menikah, belum punya anak, saudara datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara sudah pergi ke dokter ahli sana sini, dari dalam sampai ke luar negeri, tetapi saudara tidak menemukan hasil yang baik. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara harus datang kepada Tuhan. Amin. Sang Pencipta alam semesta ini, sama seperti yang dilakukan Hana. Amin. Dari Hana kita belajar bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Kita tahu cerita Hana. Hana akhirnya diberkati Tuhan. Tuhan memberikan Hana anak. Hana mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dari yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Dari Hana kita belajar bahwa Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami hal yang mustahil bagi kita, karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari Hana. Bagaimana caranya Hana mengalami mujizat Tuhan? Apa yang Hana lakukan? Yang pertama, Hana datang kepada Tuhan. Saudara lihat di ayat 3, ayat 7 di sana. Hana datang kepada Tuhan. Hana tahu sebagai manusia dia terbatas. Mungkin dia sudah pergi ke dokter sana sini yang ahli menangani supaya dia bisa hamil, tapi ternyata hasilnya nihil. Hana datang kepada Tuhan. Amin. Hana sujud, artinya Hana merendahkan dirinya datang kepada Tuhan. Hana menyembah Tuhan. Hana membawa korban kepada Tuhan. Hana tahu mengambil hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita. Ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, Tuhan akan angkat derajat kita. Ketika kita memberikan korban kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya selalu saya katakan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, oh haleluya, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tadi saya katakan sudah pergi ke dokter ahli sana sini, tapi mungkin saudara belum datang kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengalami mujizat, datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, yang dilakukan Hana. Hana berpuasa. Saudara lihat di ayat 7 di sana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Artinya Hana berpuasa. Puasa itu menunjukkan bahwa kita serius dengan permintaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab doamu. Lakukan langkah yang kedua, puasa. Saya percaya saudara, orang yang suka berpuasa penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan langkah yang kedua. Kalau mungkin doa-doamu belum Tuhan jawab, berpuasalah. Karena saya percaya ketika kita berpuasa, kita mau serius dengan Tuhan. Kita serius dengan permintaan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari Hana saya belajar, Hana membawa pergumulannya dalam doa. Saudara lihat di ayat 10, ayat 12, Hana berdoa dengan hati yang pedih, susah hati. Karena selalu dihina Penina, dia berdoa sungguh-sungguh. Kadang Tuhan izinkan kita dibawa tekanan supaya apa? Supaya kita berdoa sungguh-sungguh. Mungkin saudara berdoanya sekedar, saudara hanya melapor kepada Tuhan. Ya karena saudara Kristen, saudara berdoa ya, tapi kehilangan rasa di sana.
Makanya Tuhan izinkan kita ada masalah, persoalan, pergumulan, supaya kita datang berdoa dengan doa yang berkualitas, doa yang sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah datang kepada Tuhan, sudah puasa. Lakukan langkah yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh. Amin. Saudara lihat, Hana berdoa menangis. Saudara, artinya apa? Dia serius, dia sungguh-sungguh, dia berdoa di bawah tekanan. Saya percaya orang yang ada di dalam pergumulan, di dalam tekanan, berdoa, oh Tuhan dengar doanya. Amin. Haleluya. Hana selalu membawanya dalam doa. Saudara lihat di ayat 12 di sana. Hana selalu membawa doanya, dia selalu minta kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang janda dan hakim yang lalim. Janda ini saudara meminta terus, bela perkara saya. Kemana hakim itu pergi, dia ada di sana meminta terus. Karena hakim yang lalim ini saudara, dia gak tahan karena merasa terganggu. Akhirnya dia membela perkara janda ini supaya janda ini tidak lagi mengganggu dia. Saudara, dari pelajaran itu Tuhan mengajarkan kepada kita, lihat, hakim yang lalim itu, yang tidak takut kepada siapapun, yang tidak hormat kepada siapapun, dia bisa melakukan hal yang baik kepada janda itu. Apalagi Bapamu di surga. Amin. Kalau saudara berdoa siang dan malam, masa Tuhan tutup telinga saudara? Tuhan satu saat nanti akan membela perkara saudara. Amin. Berdoa sungguh-sungguh. Ketika saudara bersungguh-sungguh berdoa saudara, surga mendengar setiap doa saudara. Setiap tetesan air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan perhitungkan semua tetesan air matamu ketika saudara berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana berdoa sungguh-sungguh. Hana selalu membawanya dalam doa. Mungkin kalau Tuhan belum jawab doamu, mungkin karena saudara berdoa belum sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengar setiap seru doa. Haleluya. Dan yang keempat saudara, Hana sudah datang kepada Tuhan, sudah berpuasa, sudah berdoa. Pertanyaannya sudah dijawab doanya? Belum. Hana bernasar. Saudara lihat di ayat 11 di sana dikatakan, kemudian bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah datang kepada Tuhan, sudah berpuasa, sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi Tuhan belum jawab. Lakukan langkah yang keempat, bernasarlah. Amin. Saudara, selalu saya katakan, bernasar ini janji kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kita minta. Tapi ingat, kita berjanji dengan siapa? Kita berjanji dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi permintaan kita, kita harus membayar nasar kita. Saudara lihat, Hana membayar nasarnya. Amin. Dia membawa anak yang dia gumuli bertahun-tahun dalam pernikahannya, anak tunggalnya, anak satu-satunya yang menjadi harapan masa depannya. Setelah Tuhan menjawab, dia tidak menahan anaknya, tapi dia menyerahkan kepada Tuhan sebagai bayar nasarnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya tahu saudara mungkin pernah bernasar waktu saudara sakit parah, lalu saudara berjanji kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang terpanggil untuk melayani Tuhan, bernasar, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Atau mungkin ada yang bernasar, oh kalau ini berhasil saya akan sumbangkan ke gereja kepada hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bernasar kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara minta. Tapi ingat, ketika semuanya itu Tuhan sudah berikan, jangan lupa membayar nasar saudara. Amin. Kenapa saudara harus kita bayar?
Karena sampai kapanpun Tuhan akan terus menagih. Sampai di liang kubur pun Tuhan akan tagih janji saudara kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita dalam pengkhotbah, lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tapi kita tidak membayar nasar itu, kita tidak menepatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak bernasar, kita kan nggak berdosa. Tapi karena kita terburu-buru supaya Tuhan cepat menjawab doa kita, kita bernasar. Setelah kita bernasar, kita dapatkan apa yang kita minta. Setelah kita dapatkan apa yang kita minta, kita lupa membayar nasar. Celaka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah yang keempat yang dilakukan Hana. Hana bernasar kepada Tuhan. Dan yang kelima, saudara. Saudara, kita belajar, Hana sudah datang kepada Tuhan, sudah berpuasa, sudah membawa dalam doa, sudah bernasar. Pertanyaannya, sudah dia dapatkan apa yang dia minta? Belum, saudara. Yang kelima ini, Hana beriman. Amin. Hana mengimani kata Imam Eli. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap di sini. Inilah yang dilihat Tuhan. Iman dari Hana. Amin. Dia mengimani dan mengaminkan perkataan Imam Eli. Sehingga itu yang terjadi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Hana melangkah dengan iman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menangkap di sini Hana melangkah dengan iman. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa Hana pulang. Malamnya dia tidur dengan suaminya Elkana. Dan terjadi, saudara, Hana hamil. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saya sebut langkah iman. Amin. Saudara, ketika kita beriman, artinya begini, saya sederhanakan, sesuatu yang kita minta belum kita dapat, tapi kita sudah percaya, kita sudah mendapatkannya. Itulah iman. Saudara, ketika kita beriman, maka itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di saat kita beriman, saudara, melangkah dengan iman, firman Tuhan mau berkata kepada kita, terjadilah menurut imanmu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Hana mendapatkan apa yang menjadi permintaannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berpuasa, dia membawa dalam doa, dia doa sungguh-sungguh, dia mengikat janji, bernasar kepada Tuhan. Dan dia beriman. Saudara yang dikasih Tuhan, Hana mendapatkan apa yang dia gumuli. Tuhan memberikan dia anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan kita seperti Hana. Kita mungkin dihina, kelihatannya kita yang hidup takut akan Tuhan. Seperti itu, tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi percayalah, kalau kita mengalami hal seperti itu menandakan Tuhan mau kerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan mau karyakan, mau lakukan hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan yang berat dalam hidup saudara. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu yang hebat, dahsyat, luar biasa, penuh mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara lakukan 5 langkah ini. Datang kepada Tuhan, puasa, doa sungguh-sungguh, bernasar, beriman. Dan kalau Tuhan sudah menjawab doa, belajar dari Hana. Hana ingat kepada Tuhan di ayat 20. Hana mempersembahkan korban untuk Tuhan di ayat 21. Hana membayar nasarnya di ayat 22 sampai 28. Hana tetap berdoa dan Hana tetap menyembah Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara semua yang memiliki pergumulan sama seperti Hana mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang tua terkasih. Mami yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Kuasa kesembuhan Tuhan melawat orang tua terkasih kami. Dalam nama Yesus. Mereka yang lemah imannya dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.